Ya, sahabat bisa melihat ya, kalau media tanamnya tepat ya, maka buahnya itu tentu akan cepat ya. Jadi media ini untuk semua tanaman bisa dipakai ya. Nah, ini si red pamelo ya, ini sudah kelihatan mau merah ya, ini masih hijau-hijau sebelahnya ini. Nah, mantap sekali ya. Ini juga ada abiu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pagi hari ini kita akan membahas ya, atau kita ingin membagikan sebuah pengalaman ya, sebuah pengalaman khususnya ya tentu untuk media tanam ya. Jadi memang media tanam itu berpengaruh dan sangat berpengaruh ya. Jadi 80% ya, bagus tidaknya sebuah tanaman itu tentu tergantung pada media tanamnya ya. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Karena sekali lagi media tanam itu ibaratnya rumah dan fasilitas rumah ya. Itu kalau saya mengistilahkannya begitu atau mengibaratkannya begitu ya. Jadi kalau rumah itu bagus, fasilitasnya lengkap, maka aktivitas yang kita kerjakan atau aktivitas si empu itu tentu akan akan cepat ya melaksanakan segala bentuk aktivitas yang ada di rumah itu ya. Jadi ini bisa dilihat sahabat ya, ini jenis alpukat ya. Ini dengan media yang bagus, dengan media yang tepat, maka pertumbuhannya bisa dilihat ini sangat bagus sekali ya. Di sini juga ada yang di planter bag ini ya. Ini jenis ada kelot, ada bokong ten ya. Ada juga Mickey ya. Ada aligator, Markus ya, dan banyak lagi jenis-jenis yang lainnya di sini yang ada di sini ya. Jadi sekali lagi saya ingin sekali lagi membagikan kepada sahabat semua tentang pentingnya media ya. Karena dengan media yang tepat maka tentu sebagai satu bentuk terima kasih terhadap si empu, tanaman akan tentu akan cepat berbuah ya. Jadi cepat besarnya ya, tentu juga akan cepat buahnya. Jadi pentingnya sekali lagi media tanam itu baik itu di lahan maupun di dalam pot ya. Di sini juga ada dalam pot ini ya. Ini ada si red ya, red pamelo ya. Terlihat ini buahnya sudah memerah ya. Ini juga ada calon penerus merahnya yang masih kelihatan hijau-hijau di sini ya. Ini si red pamelo ya. Ini dalam pot ya. Kelihatan daunnya seger, daunnya tumbuh tunas yang baru. Ini pertanda ya bahwa media tanam atau rumah daripada tanaman ini sangat bagus ya. Jadi bagus tidaknya sebuah tanaman itu memang bisa dilihat ya, dari segi daunnya saja bisa dilihat ya. Oh ini medianya bagus, oh ini medianya kurang bagus, itu bisa dilihat ya. Jadi media yang kita pakai sesuai dengan pengalaman yang kita punya ini ya. Ini aja juga kompos ya, yang siap diaplikasi di lahan maupun di pot ya. Ini kompos komplit ya. Jadi mulai N, P, K ini sudah tersedia ya. Jadi ini sangat cocok untuk dipakai untuk pot maupun di lahan sebagai pupuk dasar ya. Ini juga kita mengaplikasi pada si pucuk merah ya, bunga ini ya. Ini juga sangat bagus. Ini juga ada ini red Sumatera ya. Kita pakai media ini juga oke. Artinya memang media tanam yang kita buat ini sangat cocok untuk semua jenis tanaman ya. Jadi sekali lagi pentingnya media tanam itu bagi tanaman, karena sekali lagi media tanam itu merupakan rumah ya, rumah beserta fasilitasnya ya.
Jadi sekali lagi kalau rumah itu dilengkapi dengan fasilitas yang komplit, tentu aktivitas dalam rumah itu akan akan cepat ya. Makanya cepat pertumbuhannya dan tentu cepat buahnya. Ini mulai bunga-bunga, ini si sawo ya, sawo jumbo. Nah, apa saja medianya? Ini pagi hari ini kita akan menyampaikan secara gamblang ya. Jadi ini gundukan media yang kita buat, memang sekali kita buat memang banyak karena untuk kapasitas tanaman yang enggak sedikit pula ya. Jadi kalau saya pakai acuan itu biasanya kalau untuk pot itu bisa berbagai varian ya. Bisa pakai acuan 1-1-1 atau tanahnya 1, komposnya 1, sekamnya 1. Sekam bisa memakai sekam yang bakar maupun sekam yang mentah seperti ini. Kalau kita selalu pakainya sekam yang mentah ya, karena kalau bakar memang kita terkendala tempat dan waktu untuk pembuatannya ya. Karena pembuatan sekam arang itu atau arang sekam itu memang butuh tempat yang mungkin lebih baik kalau jauh dari pemukiman ya. Karena itu asapnya itu kalau kena mata kan sangat pedih sekali itu ya. Jadi kalau sahabat mau pakai sekam yang bakar itu tentu lebih bagus ya. Karena dalam kandungan sekam bakar itu ada satu unsur yang dia secara teori itu bisa membantu proses pemasaan daripada nutrisi yang ada dalam dalam media tanam, sehingga tanamannya tentu akan lebih cepat besar dan tentu akan cepat berbuah lah ya itu ya. Jadi kalau itu sahabat itu pilihan pertama ya. Kalau pilihan kedua itu bisa pakai dengan campuran 2-1 ya. Jadi yang 2 itu sekamnya ya, 1 tanahnya, 1 komposnya atau kotoran hewan ya. Saya sarankan memang kalau untuk tabula pot kotoran hewan itu kalau saya biasanya pakai 2 campuran. Yang pertama saya pakai kotoran ayam ya. Ayam bisa pakai ayam petelur, bisa ayam potong atau ayam daging ya, itu bisa. Lalu saya juga memakai kotoran kambing. Kenapa saya mix seperti itu? Biasanya memang dari 2 kompos atau 2 kotoran ayam maupun kambing itu memang saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau kita cari unsur N yang paling banyak itu pada ayam, sementara untuk P dan K nya itu yang banyak di kotoran kambing ya. Tanah itu juga penting ya. Di sini akan saya tunjukkan pada sahabat ya. Tanah itu yang bagus, kalau saya tetap merekomendasi atau menyarankan itu pada atau tanah yang diambil dari tanah-tanah di bawah bambu ya. Ini bisa sahabat lihat ya. Di sini masih kelihatan akar-akar bambu ya, ini ya. Masih kelihatan ya. Ini jangan dibuang, ini diikutkan saja karena pada akar-akar ini sangat banyak yang tahu bahwa itu terkandung banyak unsur yang tentu dapat membantu kesuburan daripada tanaman ya. Jadi tanah, usahakan cari tanah yang jangan tanah yang asal ya. Jadi bisa cari sahabat itu bisa di sini ya. Ini semacam di bawah pohon ini kan banyak ya tanah-tanah yang bercampur dengan dedaunan itu ya. Coba saya shoot. Nah itu tanah-tanah yang bercampur dengan dedaunan ini juga sangat mantap ya kalau dipakai untuk media tanam ya. Ini sangat bagus sekali. Makanya tanah memang banyak alternatif, yang penting usahakan ya. Tanah itu jangan asal tanah yang ada di halaman atau di pekarangan, tapi memilih ya. Karena itu untuk sekali lagi untuk rumah ya. Kita buat rumah untuk tanaman, kita buat rumah sekaligus fasilitas yang lengkap ya. Jadi itu sangat mendukung atau menopang sehingga tanaman itu akan cepat besar, dan tentu hal yang tidak kalah penting tentu kalau cepat besar ya tentu cepat berbuahnya gitu loh ya. Sekali lagi sahabat bisa pakai media campuran tanaman yang saya pakai ini ya, yaitu dengan campuran 1-1-1. Jadi tanahnya 1, kemudian komposnya 1, sekamnya 1. Kalau pengen lebih poros lagi atau lebih gembur lagi ya
sekamnya diperbanyak. Akan tetapi secara konsekuensi kalau sekamnya banyak, pengairannya nggak boleh serampangan ya. Pengairannya harus betul-betul teratur ya, setiap pagi diusahakan ya. Ini si Markus ya, mantap sekali. Kita akan pindah polybagnya jadi ke planter bag ya, karena untuk pembesaran. Nah itu juga tidak kalah penting juga saya tambahkan kapur ya. Ini ada kelihatan putih-putih ini ya, ini kapurnya itu kalau satu pun nggak masalah ya, karena kapur itu banyak sekali fungsinya. Nanti mungkin akan saya buatkan video lagi ya, karena banyak pertanyaan di WA juga daripada manfaat kapur untuk tanaman ya. Mungkin itu secara detail mungkin akan juga saya tuliskan pada deskripsi ya, mungkin sahabat bisa membaca di deskripsi. Kalau malas baca ya bisa juga langsung tanya-tanya melalui WA. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga sahabat semua selalu limpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.